Yunying, Aku sangat berterima kasih padamu. astaga, yang penting kamu tidak kenapa-kenapa. Jangan lirik lagi dengan mata besarmu itu. Sangat mudah ketahuan loh. Yunying, serangga gu dan mayat hidup yang barusan kalian bicarakan di ruang belajar, apa semuanya sungguhan? Ya, kita bicarakan ini lagi jika ada kesempatan. Di dalam istana ada banyak mata dan telinga. Siapa tahu ada yang menguping. Kita sebaiknya berhati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan. Kalau begitu, apakah mereka berbahaya? Tidak tahu, tapi mereka cukup lihai, bisa melindungi diri mereka sendiri jika diperlukan. Paman Kaisar? Wajah Paman Kaisar akhir-akhir ini terlihat jauh lebih baik. Apakah penyakit sudah membaik? Bawahanku ada seorang dokter yang cukup cakap. Bagaimana kalau dia mengecek kondisi Paman Kaisar? Bagaimana bisa aku tidak tahu kalau Pangeran keempat memiliki bawahan sehebat ini? Mungkinkah masih bisa memakai dokter yang ajaib yang berkeliling? Tidak bisa dibandingkan dengan yang alami. Hanya saja dokter ajaib ini terbilang terkenal di mana-mana. Jika Paman Kaisar tidak keberatan, nanti aku bisa meminta dia datang berkunjung ke kediaman Paman. Tidak perlu repot-repot yang mulia. Tubuhku biarlah begini saja. Sudah bertahun-tahun perawatan juga masih belum terlihat efek apa-apa. Sebaiknya tidak usah buang-buang waktu. Jika Pangeran keempat sungguh serius, dia bisa langsung memanggil orang. Untuk apa menyakiti perasaan Paman Kaisar di sini? Benar ucapan Pangeran kelima. Aku terlalu gegabah ya. Mohon maafkan aku, Paman Kaisar. Dalam beberapa hari, aku akan memanggil dia ke sini, dan dia akan memeriksa Paman Kaisar baik-baik. Awalnya hanya mau berlagak peduli dan mengorek informasi, malah kebetulan jadi begini. Terima kasih banyak yang mulia Pangeran. Aku masih ada urusan, jadi tidak akan lanjut menemani kalian. Hati-hati di jalan, Paman Kaisar. Paman Kaisar, bukankah kita datang ke istana untuk menjadi perantara Yunying? Sekarang dia terlihat baik-baik saja, apakah kita tetap ke sana? Sudah terlanjur datang, kita masuk ke dalam untuk izin beristirahat, baru kemudian pergi juga tidak apa-apa. Tubuh pangeran jauh membaik beberapa hari ini. Kamu sebaiknya tetap keluar untuk bergerak. Kakak bercanda ya, hari ini aku juga keluar karena cuacanya sedang bagus. Kakak juga jangan terlalu banyak bekerja. Sekarang ada yang mulia putra mahkota yang bisa berbagi kekhawatiranmu. Kaisar bisa menikmati berkat dari orang-orang lebih awal. Benar juga, hanya saja satu ombak pasang belum tenang. Sudah ada yang muncul lagi, benar-benar tidak bisa tenang. Sudahlah, kekhawatiran ini tidak perlu diungkit. Feng, artikel yang kamu tulis beberapa waktu lalu tidak memenuhi standar. Nanti mintalah Paman Kaisar untuk mengajarimu. 2 hari kemudian serahkan lagi padaku. Ayahanda, kenapa aku diuji lagi? Bukan mengujimu, kamu tidak boleh besar kepala. Kamu memanfaatkanlah waktu luang Paman Kaisar. Baik-baik belajar dari dia. Baiklah, Paman Kaisar. Bukannya aku mau mengganggumu, tapi aku harus... Pangeran, kiranya ada perlu apa buru-buru memanggilku kemari? Ini adalah Kementerian Personel Anjiang Seng. Kaisar dan Putra Mahkota sudah mencurigaiku. Rencana kita harus dimajukan. Pangeran tenang saja, aku akan segera menyiapkannya. Kamu sudah yakin? Ini sesuatu yang bisa membuatmu dipegal. Pangeran, cukup serahkan posisi Perdana Menteri padaku. Pimpinan, ini kartu ucapan salam dari Putra Mahkota. Taruh di sana saja. Ayah dan anak ini benar-benar mirip satu sama lain. Yang satu mengawasiku, sedangkan yang satu lagi mengujiku. Kalau begitu, apakah kita mencari cara untuk langsung mengusir orang? Bukankah itu akan terlalu kentara? Jika dia mau menguji, biarkanlah saja. Lagi pula tubuhku sekarang tidak begitu tangkas. Besok tunggu sampai mereka pergi, baru aku lepaskan jarum peraknya. Seperti biasa, jangan gunakan kekuatan dalam. Kalau tidak, jarum peraknya malah membuat kekuatan dalam melonjak. Tidak hanya akan membuatnya berbahaya saat dikeluarkan, juga bisa membuat tubuh pimpinan menderita. Ya, aku mengerti. Kamu pergilah. Bila bukan karena campur tangan Ibu Permaisuri, bagaimana bisa posisi Kaisar jatuh ke tangan Kaisar sekarang? Aku tidak mau menerimanya dan berkompromi.
Menanggung luka karena dihina-hina, rasa sakit yang ditahan-tahan, obat-obat yang kuminum. Aku mau kalian semua merasakannya. Kaisar, minumlah ini sebelum tidur. Malam hari dingin. Minum ini bisa menghangatkan badan dan mengurangi sakit kepala Kaisar. Kamu memang sangat peka. Sudah, kamu pergilah dulu. Jangan lupa tutup pintu dan jendela baik-baik. Baik, Kaisar. Setiap malam meminumkannya itu. Aku tidak mengkhawatirkan dia tidak akan mati. Bagus sekali. Yeming tidak ada, dan kamu adalah anak buah yang lumayan. Hari ini berkatmu aku jadi bisa makan makanan enak sebanyak ini. Lebih lezat daripada makanan di istana. Ying, hati-hati dengan orang itu. Aku mencium bau seranggagu dari tubuhnya. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Sujiu, coba kamu cek dulu. Aku akan segera ke sana. Lagi-lagi aku yang disuruh. Tunggu saja nanti aku balas bertindak. Aduh, aku tahu kamu yang paling bisa diandalkan. Aku akan segera datang. Ada sedikit barang yang tertinggal di kediaman jenderal. Aku dan Yuantan akan ke sana mengambilnya. Kamu kembali saja duluan. Jika tidak, nanti kamu tidak akan terkejar masuk ke kawasan istana. Lalu kamu, bagaimana kalau kalian tidak bisa kembali? Jangan mengkhawatirkanku. Siapa tahu kamu malah bisa membantu. Kalau sampai besok pagi aku juga belum kembali, kamu cari saja Xuan Yu. Kamu tunggu aku di sini saja. Ada satu tempat yang mau aku datangi, tapi tidak mungkin membawamu ikut. Ingat, kalau sampai pagi aku tidak kembali, jangan buat dia kaget lagi. Baik, Nona mohon berhati-hatilah. Menghilang? Di atas, di atas. Katakan, untuk apa kamu mengikutiku? Siapa yang mengutusmu? Kamu pakai cara apa untuk melacakku? Atau kamu sudah mengawasiku sedari tadi? Apa yang mau kamu lakukan padaku? Hidung, penciumanku sangat tajam. Tubuhmu punya aroma, jadi aku mengikutinya. Bila tidak percaya, coba saja kamu tanyakan pada wajah bertopeng. Dia yang memintaku untuk mencarimu. Wajah bertopeng? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku mengatakan yang sejujurnya. Kalau kamu tidak percaya, bisa minta dia untuk membuktikannya. Hei, kamu? Apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu meminta untuk dihadapkan langsung? Aku sedang membawamu ke sana. Katakan, kamu dan wajah bertopeng ada hubungan apa? Untuk apa dia minta seorang gadis lemah tidak bertenaga untuk mengikuti kami? Pimpinan bilang kalian asing dengan kehidupan di daerah sini dan memintaku untuk menjaga kalian. Selain itu, sekalian melihat tingkat evolusi seranggagu sekarang. Kemungkinan besar, dia ini adalah wanita dari suku Miao yang selama ini kami cari. Oke, seranggagu belum pernah masuk ke tubuh wanita. Kak, kita ini sepihak. Sepertinya buruk kalau melakukan ini. Bila ketahuan oleh pimpinan, bisa-bisa malah menjadi masalah untuk kakak. Kakak, mohon ampun, lepaskan saja aku. Shuju, kamu cepat cari cara. Kalau sampai digigit oleh seranggagu, habislah kita berdua. Aku juga sedang memikirkannya. Kamu tenang saja. Baru dapat pesannya, namun sudah kesini secepat ini. Jangan-jangan yang aku tangkap ini adalah kekasihmu? Saat sudah menderita baru tahu harus mencariku. Jadi, kamu mengakui bahwa dia adalah orangmu? Sekarang aku akan membawanya pergi. Jika nanti kamu menemuinya lagi, mohon jangan ganggu. Kenapa kamu membantu dia menyelidiki kasus lagi? Bukan begitu. Kamu sendiri tahu tidak apa yang kamu mau? Ini bukan sekali dua kalinya kamu begini. Kurang lebih kamu sudah kehilangan kemampuan bela dirimu. Aku juga tidak bisa mengandalkanmu untuk hal lain. Sudah bagus kalau kamu bisa jaga diri. Soal jaga diri tidak perlu dipermasalahkan. Sebelumnya bukankah pimpinan punya tugas yang mau diberikan pada aku? Aku terus menganggur begini. Tentu saja aku jadi ingin mencari sedikit kesibukan. Tunggu sampai aku berhasil suatu hari nanti. Maka tugasmu adalah menikah denganku.
Menikah denganmu? Kamu tidak bersedia? Bersedia, tentu saja. Pimpinan, kamu bisa segera mempercayakannya padaku. Lagi pula hanya dengan restu dari Dewi, barulah kamu bisa memenangkan hati rakyat dan naik tahta dengan mulus. Seperti yang diduga, katanya cinta adalah hal palsu, hanya sesuatu untuk dimanfaatkan. Sekarang kamu sudah tahu, lindungilah nyawamu sendiri. Urusan selanjutnya kamu tidak perlu ikut, cukup tunggu sampai kabar baik berikutnya. Di depan sana adalah gerbang kota, kamu masuklah sendirian ke sana. Wajah bertopeng dan Xuan Yu pada akhirnya tidak bisa hidup berdampingan. Hingga tiba saatnya, aku harus memilih salah satu. Wanrong, di istana akan terjadi peristiwa besar. Kamu segeralah cari jalan keluar dari istana beberapa hari ini. Terjadi peristiwa besar, apa yang akan terjadi? Aku tidak bisa menjelaskannya. Pokoknya, kamu tinggalkan istana secepat mungkin. Kak Anjia, kamu juga tahu, Wanrong sudah susah payah kembali ke istana. Masa harus pergi dari sini begitu saja? Ditambah lagi andai benar-benar terjadi sesuatu, kan ada kamu yang bisa menjagaku. Wanrong, tenanglah. Dimanapun kamu berada, aku akan menjamin kamu aman. Wanrong, aku menyukaimu. Wanrong juga suka ke Anjia. Sudahlah, malam sudah larut, aku harus kembali. Kalau bukan karena kamu masih berguna, mana mungkin aku mau bersamamu. Pimpinan, sebenarnya apa yang terjadi sampai harus pergi? Bahkan kamu sampai memakai kekuatan dalam. Tidak apa-apa, bukan hal mendesak. Besok, orang-orang kediaman pangeran akan berkunjung. Malam ini, segera lakukan evakuasi. Sebisa mungkin jangan sampai ketahuan. Dia tidak menemukan apapun soal tubuhku saat ini. Dia hanya sedang mengujiku sekarang, tanpa betul-betul yakin dan ada bukti. Baik, pimpinan. Pada hari ketiga, Kaisar sudah tidak bisa bertahan lagi. Semua kesulitan ini akan berakhir. Wen Tao sudah beberapa hari belum pulang. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Hasilnya ditemukan mayat kusir di pinggir kota. Mayat itu sudah tewas selama 2-3 hari. Ini salahku. Andai saja aku menyadari ada yang salah dari awal. Yang mulia, hamba hanya punya seorang putra. Peristiwa yang terjadi di kota belakangan ini, hamba sangatlah ketakutan. Terpaksa memohon bantuan pada Yang Mulia untuk mencari Wen Tao. Jangan sungkan, aku yang sudah lalai, membiarkan pembunuhnya berkeliaran di luar begitu lama. Hal ini pasti akan kuurus. Apakah ada ciri khasnya yang mudah diingat? Tahun ini dia berusia 23 tahun. Berisi. Kalau ciri khasnya ada tai lalat di wajahnya, tapi tidak terlalu kelihatan jelas. Kedengarannya mirip dengan pemuda yang melakukan tugas dan berada di sebelah si wanita suku Miao itu. Hanya saja... Saudara Shu, menurutmu kalau diracun, apakah ada kemungkinan untuk selamat? Mengapa kamu tiba-tiba bertanya begini? Penasaran saja. Biasanya masih ada kemungkinan untuk selamat, tapi harus dilihat juga serangganya. Serangga gu ini hidup dengan memakan otak dan daging manusia. Nyaris tidak mungkin untuk bertahan hidup, kecuali induknya sengaja memberi perintah itu. Jika mereka memakai orang hidup untuk menguji serangga gu, mereka semestinya tak akan membiarkan serangga itu memakan otaknya, kan? Harusnya ada semacam cara untuk memancing serangga itu keluar, bukan? Aku belum pernah mencobanya, jadi tidak bisa aku pastikan, tapi aku tidak masalah untuk mencobanya. Lagi pula, menyelamatkan orang jauh lebih penting dari apapun. Aku juga ingin merasakan rasanya menyelamatkan orang. Tenang saja, kamu begitu cakap, pasti nanti akan bisa dimanfaatkan. Sepertinya aku harus menggiring Xuan Yu ke penginapan di sisi luar kota itu. Tadi Tuan Chai mengatakan si kusir ditemukan di bagian luar kota, berarti mereka belum masuk ke dalam kota. Mungkin saja dirampok saat di tengah perjalanan. Aku ingat di bagian luar kota ada beberapa penginapan. Penginapan? Bukankah itu tempat persembunyian yang buruk? Tapi bisa jadi tempat yang paling berbahaya, justru adalah tempat teraman. Mereka tak akan bisa bergerak cepat jika mau membawa seseorang. Siapa tahu kita beruntung mencoba ke sana. Ucapan Ying masuk akal, aku akan utus orang untuk menyelidikinya.
Saat ini di dalam kota tidak terlalu aman. Kalian sebaiknya segera kembali ke istana. Jangan sampai membuat khawatir. Bagaimana bisa kamu menyuruh kami pergi begitu saja? Sudah susah-susah aku bisa bertemu dengan Kak Rongki. Kalau misalkan kembali ke istana, entah berapa lama lagi baru bisa bertemu. Rongki, tolong antarkan mereka berdua kembali. Baiklah. Kamu hati-hati ya saat menyelidikinya. Ya. Kaisar, ayah, kalian datang tepat waktu. Mari cicipi masakan Nyonya Supin. Wah, Kaisar berlebihan. Ini hanya masakan rumahan. Silakan dicicipi. Kalau begitu kami tidak akan sungkan. Sayangnya, mau dijebak oleh penjahat itu dan tidak bisa dibahas di depan Yang Mulia sekarang. Tapi dia masih disayangi. Keahlian memasakmu tidak kalah dengan yang dulu. Aku sudah lama tidak memakannya. Cuaca belakangan ini dingin. Jangan terlalu banyak beraktivitas, tidak baik jika masuk angin. Asalkan Yang Mulia senang saja. Kenapa? Masuk angin Yang Mulia tidak sembuh juga sampai sekarang. Apa ayah pernah diperiksa tabib? Kaisar? Bukan masalah besar. Mungkin aku sudah tua dan tidak cepat sembuh seperti dulu. Baiklah, jika tidak ada urusan lain, kalian pulanglah dulu. Masih ada catatan yang harus kubaca. Baik. Putri, tunggu. Nyonya Selirshu. Putri, jangan panik. Aku memanggil Putri untuk membicarakan masalah tentang Kaisar. Sepertinya Kaisar kurus banyak. Masuk anginnya juga tidak kunjung sembuh. Kabarnya Yang Mulia selalu pergi ke istana Qinxiang untuk bersenang-senang. Jika terus begini, cepat atau lambat tubuhnya akan kelelahan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan. Kuharap Putri bisa mengawasinya. Apa masuk angin ayah ada hubungannya dengan istana Qinxiang? Aku tidak berkata begitu. Aku juga hanya mendengar rumor. Tidak tahu obat apa yang diberikan oleh mereka di sana. Sepertinya obat penguat yang begitu keras. Nyonya Selirshu tidak pantas mengatakan hal ini kepada kami. Jika sungguh bermasalah, tabib pasti akan melaporkannya kepada Kaisar. Aku dan Putri masih ada janji, kami pamit dulu. Kamu sungguh bodoh. Kalau memang bermasalah, apa tabib tidak mengetahuinya? Aku rasa Selirshu tidak disayangi, jadi dia cari cara untuk memenangkan perhatian. Tapi, bagaimana jika yang dikatakan benar? Bagaimana kalau dokter tidak mengetahuinya? Dokter tidak mengetahuinya, tapi kamu percaya dengan ucapannya? Menurutku, dia cemburu karena Selerong dimanjakan. Jika kamu tidak tenang, aku akan mengutuskan Yuan-Yuan untuk mengawasi Selerong. Ucapanmu benar. Ayah mungkin mengalami pemulihan yang lambat karena usia tua. Siang harinya di kediaman Pangeran Gong. Denyut nadi pangeran sangat istimewa. Pangeran pasti bekerja sangat keras 2 hari ini. Bagaimana situasi Paman Kaisar? Aku tidak punya banyak komentar tentang kesehatan pangeran. Aku sudah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun. Denyut nadi seperti itu jarang terjadi. Silakan pangeran makan sesuai resepku ini. Tidak hanya memiliki efek menghilangkan statis darah dan penggerukan, tetapi juga dapat menekankan sesak di dada pangeran. Aku akan kembali dan mempelajarinya lagi. Aku pamit dulu dan akan mengunjungi kediamanmu di lain hari. Maaf sudah merepotkan tabib. Sesak dada bisa ditekan, aku rasa dia itu dukun. Penyakitku yang terlalu aneh, bukan salah dia. Baiklah, aku sudah selesai diperiksa. Apa kamu sudah bisa belajar dengan baik? Paman Kaisar, aku bukan orang yang suka belajar. Aku hanya ingin menjadi pangeran santai seperti Paman Kaisar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa menjadi pangeran yang menganggur sepertiku sangat baik? Tentu saja, sekarang kakak keempat berkuasa dan ada kakak ketiga yang didukung oleh para jenderal militer. Ditambah lagi, cepat atau lambat, Dewi juga akan mewarisi tahta. Apa menurutmu dia bisa menjadi kaisar yang baik? Tidak peduli bagaimanapun, setidaknya kakak keempat tidak akan membunuh saudara. Lihatlah Pangeran Shen. Demi tahta, dia tidak ragu menjadi orang yang tidak segan-segan membunuh saudaranya sendiri. Kamu bicara begitu banyak, bukankah karena cari alasan untuk tidak belajar? Aku akan membawa beberapa buku kemari. Kalau tidak selesai membacanya hari ini, kamu tidak boleh makan.
Apa kalian kedatangan pelanggan lain belakangan ini? Aku lihat penginapan kalian cukup sepi. Tidak kok, selalu ada pelanggan di penginapan kami setiap hari. Hanya saja tidak banyak yang menginap. 2 hari yang lalu ada pelanggan yang menghancurkan tangga kami. Ilmu bela diri pelanggan itu bagus sekali, tapi kita kurang beruntung. Kalau tidak, kita ingin sekali bertemu dengan pahlawan itu. Kebetulan sekali orang itu adalah dia, tapi dia tidak suka bicara. Telinganya juga tidak berguna, seperti orang bodoh. Lalu, apa ada orang lain di atas? Dia ditemani oleh seorang pria dan seorang wanita yang sangat cantik. Bisa dilihat, mereka anak dari keluarga kaya yang datang dan pergi seperti bayangan sepanjang hari. Tidak salah lagi. Wajah ini agak mirip dengan penasehat itu, tapi situasinya tidak benar. Bagaimana bisa seorang pemuda dari keluarga berada melakukan pekerjaan untuk orang lain? Sepertinya ada pergerakan di luar. Cepat ambil barangnya dan pergi, aku akan menghalangi mereka. Tidak bisa, kita harus pergi bersama. Kami jarang bertemu dengannya di hari biasa, hanya ini ingatan kami tentangnya. Terima kasih atas kerjasama kalian, maaf sudah mengganggu. Siang hari di ruang rahasia. Setelah kalian mengungkapkan keberadaan kalian, aku sudah cukup baik hati tidak membunuhmu. Kamu masih berharap aku membantumu kabur sekarang? Urusan penting Tuan sampai sekarang belum selesai. Pada saat memperkerjakan orang dengan lebih banyak orang, maka akan berbagi lebih banyak kekuatan. Mulai sekarang aku akan menuruti perintah dan tidak akan mengacau lagi. Tolong Tuan bebaskan Yeming. Kamu cukup hebat, bisa menemukan tempat ini. Aku akui, aku memang masih butuh bantuanmu. Apa manfaat bagiku menyelamatkan dia? Apa Tuan tidak takut dia jatuh ke tangan pihak lain? Kemudian dia tidak tahan dengan siksaan dan memberitahu tentang kerjasama di antara kita? Apa dia akan melakukannya? Dia sangat setia padamu, bahkan jika harus mengorbankan nyawa, dia juga tidak akan mengkhianati kita. Tuan benar-benar mempercayainya? Tidak juga, jika dia berani mengatakannya, aku akan mencari seseorang untuk membunuhnya agar tidak perlu khawatir tentang hal itu lagi. Sebaiknya kamu berharap dia bisa bertahan di hari ketika urusan penting kita sudah selesai. Sebelum itu, aku tidak akan melakukan usaha yang sia-sia. Kamu tidak takut aku akan menarik kata-kataku sekarang? Jangan lupa, akulah yang mendesak pelayan tua itu untuk meracuni kaisar setiap hari. Demikian pula, aku yang membantumu membersihkan identitasmu. Aku juga yang memberimu kehormatan dan kekayaan. Akulah yang menyelamatkanmu waktu itu. Tidak masalah kalau kamu tidak mau membalas budi sekarang, tapi kamu juga bersikap tidak tahu berterima kasih. Kurung dia di ruang bawah tanah. Awasi dia sepanjang hari agar dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Baik. Siang hari di kediaman penasehat. Ini gambar yang kami dapat dari penginapan. Mohon Tuan bantu untuk menemukan orang ini. Seorang wanita? Ya, kami menduga induk racunnya ada di tubuhnya. Selama bisa menemukannya, seharusnya bisa menyelamatkan Tuan Ling. Tuan Ling tidak dapat mengenali siapapun sekarang. Sebaiknya aku membawanya sekarang. Lihat apa ada cara lain yang bisa menyelesaikan kesulitannya saat ini. Baiklah, aku adalah pewaris tunggal 3 generasi yang bergantung pada Yang Mulia Putra Mahkota. Kuharap Putra Mahkota berbaik hati dan membukakan jalur nafkah untuk Wen Tao. Tentu saja. Cepat, biarkan pemeriksaan mayat Shu melihat Tuan Chai. Laksanakan. Siang hari di Pavilion Qian Yunshuan. Yuan, aku menyuruhmu mengawasi Selerong. Apa ada hal yang mencurigakan? Penjagaan istana Qingxiang sangat ketat. Aku juga hanya bisa mengawasi dari luar. Tidak ada yang mencurigakan. Kehidupan sehari-hari Kaisar berada di bawah tanggung jawab Kasim Liao. Tidak masalah, kita bisa cari bantuan dari luar. Aku sudah menyuruh orang mengirim pesan kepada Xuan Yu. Nona memang cerdas. Di malam harinya di penjara bawah tanah. Sudah menyia-nyiakan waktu semalaman, tapi dia masih tidak mau bicara. Sepertinya ada kaitannya dengan wanita itu. Tidak heran punya perasaan yang begitu dalam. Cara semacam ini, aku khawatir ini tidak dilakukan oleh orang kerajaan Bailing. Jika bisa mengetahui identitas mereka,
Mungkin kita masih harus memeriksanya. Berarti kamu tidak mencurigai Pangeran Gong lagi? Penyakitnya aneh. Duo Ruonan tidak pernah merasakan denyut nadi seaneh ini selama bertahun-tahun. Apa kamu pikir itu layak dicurigai? Tapi jika sungguh dia, apa alasan dia begitu bersedia bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati negara? Aku sudah menyuruh seseorang untuk memperkuat penjagaan di sini. Untuk berjaga-jaga, kamu harus lebih memperhatikan. Tentu saja, dia masih punya sesuatu di tubuhnya. Tenang saja, aku akan mengawasinya dengan baik. Kabarnya Ying mengirimkan pesan padamu, tapi apa masalahnya? Ya, di surat itu tertulis bahwa kesehatan ayah tidak begitu baik akhir-akhir ini. Aku ingin meluangkan waktu untuk kembali ke istana untuk mengunjunginya. Meski ayah selalu masuk angin setiap akhir musim gugur, tapi kondisinya tidak seburuk sekarang. Alangkah bagusnya kalau hanya masuk angin biasa. Jika ada orang yang sengaja mempersulit, itu tidak akan mudah. Aku mengerti. Kalau begitu sebaiknya kamu segera kembali ke istana untuk mengunjunginya. Ya. Keesokan harinya di istana Qixiang, kabarnya Selir Su mengirim kue untuk kaisar setiap hari akhir-akhir ini. Dia cukup licik sampai bisa menipu kaisar. Nyonya salah jika kaisar datang ke sini setiap hari, dan jika terjadi sesuatu, pelaku yang dipikirkannya pertama kali adalah Nyonya. Jadi, jika kita mengunjungi si tua bangka itu di masa depan, kita harus mengajak Wanrong. Tambahan satu orang membuat kecurigaan pada kita berkurang. Nyonya memang bijaksana. Senja, persimpangan Bailing dan Wuxia. Konsekuensi dari melanggar wilayah kami adalah mati. Cepat kembalikan pakaian saudara-saudara. Berhenti! Kamu mau membunuh prajurit kami di depan kami? Ini adalah Zhou Pai, Jenderal Kerajaan Wuxia. Kalian yang melanggar dulu dan menyelinap ke kamp militer kami serta membunuh orangku. Aku akan membalaskan dendam saudaraku. Tentu saja nyawa ganti nyawa. Ini adalah Xuantong, Pangeran ketiga, Senior Jenderal Kerajaan Bailing. Jenderal, dia sudah membunuh orang kita. Kenapa pasukan Wuxia kita menyelinap ke kamp militer Bailing? Hamba mendapatkan perintah dari Pangeran Muda. Kalian sungguh bodoh, sudah dimanfaatkan pun tidak tahu. Aku akan memberi penjelasan kepada Jenderal Xuan tentang hal ini mengenai mereka. Karena bertindak melanggar aturan militer, maka silakan Jenderal memberi hukuman. Jenderal, ini... Jika ada yang berani bertindak tanpa izin dan tidak mematuhi aturan militer di masa depan, dia akan dipenggal. Di istana kerajaan Wuxia. Pangeran, mengapa Pangeran mendukung para prajurit untuk memasuki kamp militer Bailing? Zhou Pai, jangan keterlaluan. Ini istana kerajaan. Kamu menerobos masuk tanpa izin, aku bisa membunuhmu. Ini adalah Pangeran Muda Kerajaan Wuxia. Hamba memang tidak pantas dikasihani. Tapi apa yang Pangeran lakukan hampir memicu perang antara kedua kerajaan. Puluhan ribu prajurit juga akan mati karenamu. Mereka mati untuk negara mereka. Itu adalah kebanggaan kita. Tidak seperti kamu dan ayahmu. Mereka semua penakut. Mereka hanya bisa merendah. Jika kerajaan Wuxia benar-benar memiliki pejuang yang bisa melawan musuh, maka aku tidak perlu memimpin pasukan militer. 3 hari kemudian di kamp militer kerajaan Bailing. Ada apa ini, Jenderal Zhou? Kerajaan Wuxia selalu puas untuk menjalankan kedaulatan atas bagian dari kerajaan. Kali ini Pangeran Muda juga ditipu oleh seorang pengkhianat. Sekarang Raja telah mengeksekusi semua yang terlibat dan mengurung Pangeran Muda. Sekarang, Wuxia bersedia berkolusi dengan Bailing dan menawarkan hadiah lengkap setiap tahun. Ini suratnya. Sikap Jenderal Zhou sangat mengesankan. Pengawal, adakan perjamuan. Jenderal Zhou benar-benar luar biasa. Aku juga ingin meminta 2 orang dengan Jenderal. Salah satunya adalah penyihir Wuxia. Wanita ini memiliki keterampilan unik dan kemampuannya untuk memanipulasi dan memikat orang. Yang lainnya adalah pengawal kelas 1 kota kekaisaran yang kini telah menyusup ke Bailing. Mohon Jenderal membantuku.
Menyelinap ke Bailing adalah masalah besar. Hal ini perlu dilaporkan dulu ke atasan dan diperiksa sebelum memberi jenderal jawaban. Terima kasih banyak, Jenderal. Urusan militer di ketentaraan agak sibuk. Aku pamit dulu. Segera kirimkan surat rahasia kepada Yang Mulia. Baik, Jenderal.